Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membahas lanjutan dari overview yang kemarin. Kita sekarang masuk ke overview bagian kedua. Di overview bagian kedua mungkin ini sedikit lebih detail, tapi masih mengenai konsep yang kita ajarkan selama 1 semester kali ini. Oke? Ini saya menggunakan bukunya Subramanyam. Ya, nanti Anda bisa lihat di bukunya. Ya. Kemudian ini seperti saya akan menjelaskan atau poin-poin yang ada di bukunya Subramanyam. Dalam praktik ya tidak semuanya kita pakai ya, namun minimal kita tahu step by step. Ya, sekarang kita lihat yang pertama adalah sebenarnya melakukan analisis bisnis, melakukan analisis laporan keuangan itu sebenarnya siapa sih penggunanya? Kalau kita lihat dari bisnis analisis lah bagaimana kita menganalisis resiko dan prospek perusahaan. Itu tujuan dari analisis bisnis. Bagaimana kita bisa mengevaluasi risiko dan kita mengevaluasi prospek perusahaan. Tujuannya nanti akan digunakan oleh equity investor, kreditor, managers, kemudian analis, external auditor, dan lain sebagainya. Equity investor biasanya sangat ingin tahu dari hasil bisnis untuk melihat dari tren saham yang dipunyai, apakah akan memberikan return yang cukup atau tidak. Itu adalah terkait dengan equity investor, ya, penggunaan analisis bisnis ya oleh investor. Kemudian creditors di sini biasanya akan terlihat dari apakah kreditor itu akan menerima proposal permintaan pinjaman. Jadi di sini sangat terkait dengan creditworthiness dari debitor. Jadi kalau ada orang mau melakukan pinjaman, kreditor akan menilai apakah dia mampu untuk membayar utang plus bunganya atau tidak. Ini tujuan penggunaan dari analisis bisnis oleh kreditor. Kemudian managers. Ya, managers di sini akan menggunakan analisis bisnis dengan melihat resiko dan prospeknya. Nanti manajer akan menentukan apakah akan mengubah strategi yang ada, mengubah kebijakan yang ada, baik terkait dengan operating activities, financing activities, maupun investing activities. Kemudian merger and acquisition analysis ini akan menggunakan hasil dari analisis bisnis ini akan digunakan untuk menentukan decision terkait dengan apakah perusahaan itu akan melakukan merger atau akan melakukan akuisisi dan lain sebagainya. Sangat terkait dengan corporate action. Dan lain sebagainya nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita minimal tahu ya bahwa bisnis analisis ya itu sangat digunakan oleh berbagai macam pihak. Kemudian tujuan dari penggunaan laporan keuangan itu apa saja sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari bisnis analisis di sini ini tujuannya adalah bagaimana perusahaan menggunakan analisis bisnis tersebut untuk meningkatkan keputusan bisnis dalam mengevaluasi informasi yang ada terkait dengan kondisi perusahaan, terkait dengan manajemennya, terkait dengan rencana dan strategisnya, maupun bagaimana kita bisa menganalisis terkait dengan bisnis environment-nya. Ini tadi penggunanya dari kredit analisis ya oleh kreditor digunakan untuk menilai creditworthiness, kemudian manajemen kontrol digunakan untuk melihat keputusan terkait dengan operating, investing, and financing. Equity analisis nanti terkait dengan apakah investor itu akan menambah, menjual atau hold dari investasi yang ada dan sebagainya. Ini tujuan dari analisis bisnis dengan menggunakan laporan keuangan. Kemudian dua alasan penting kenapa kita melakukan analisis laporan keuangan.
Yang pertama adalah kita menentukan credit value. Ini biasanya oleh creditors. Kemudian menentukan intrinsic value. Ini sangat digunakan oleh baik kreditor, oleh investor, dan sebagainya untuk menilai apakah perusahaan itu bernilai tinggi atau tidak. Perusahaan-perusahaan blue chip itu sangat besar nilai intrinsic value-nya. Semakin besar intrinsic value-nya, artinya dari bisnis analisisnya, financial analisisnya itu sangat mendukung bahwa perusahaan itu tumbuh semakin besar. Jadi ini adalah alasan kenapa melakukan analisis laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke credit analysis ya. Jadi credit analysis di sini mungkin sudah didapatkan di principal atau di intermediate bahwa ada jenis, kalau kita melihat kredit kan ada yang dagang dan yang tidak dagang atau non-trade creditors dan trade creditor, atau kalau kita lihat dari utangnya ya ada trade liability, ada non-trade liabilities. Kalau trade creditor itu sangat terkait dengan provide goods or services, terkait dengan operating activities dalam generating income. Kemudian trade creditors itu cenderung jangka pendek, account payable, trade payable itu kan cenderung tidak lebih dari 1 tahun. Ya, kemudian kalau kita menganalisis resikonya, biasanya kalau tidak mampu ya akan cenderung sampai dengan default. Jadi ada kemungkinan supplier itu akan melakukan pembangkrutan atau mempilotkan perusahaan. Ya, ini contohnya tuh dulu ada di Hypermart ya, di Hypermart pernah dipilotkan oleh para suppliernya karena belum membayar supply di Hypermartnya belum dibayar para suppliernya tadi. Kemudian para supplier dia melakukan proses pilot. Kemudian kalau biasanya dia tidak mampu bayar dan ada dirubah ke misalnya ke not receivable, maka nanti akan ada implicit interest-nya. Ya. Kemudian kalau yang non-trade creditors, ya non-trade creditors itu biasanya ya kalau dari analisis resikonya tetap default-nya, tapi kemudian ada yang explicit interest ya. Explicit interest itu sudah dikontrakkan ya berapa yang harus dibayar dan cenderung untuk long term. Dan non-trade creditors di sini biasanya digunakan untuk major financing. Jadi kalau kita lihat di manajemen keuangan ya, bahwa kalau misalnya kita pinjam untuk kegiatan operasional yang tidak lebih dari 1 tahun, maka kita harus menggunakan utang yang kurang dari 1 tahun. Dan apabila kita ingin melakukan investasi untuk jangka panjang, maka kita harus mengutang atau melakukan pembiayaan jangka panjang. Itu harus proporsional ya, antara investing jangka pendek ya liability-nya jangka pendek. Kalau misalnya investingnya jangka panjang, financing-nya juga jangka panjang. Kemudian tadi disebutkan di awal bahwa kredit analisis itu tujuannya adalah untuk menilai creditworthiness di sini. Bagaimana calon peminjam debitor di sini mampu untuk memenuhi semua kewajibannya. Dilihat dari sisi liquidity maupun solvensinya. Jadi untuk melakukan analisis kita melihat dari sisi liquidity maupun solvensinya termasuk ke profitabilitasnya. Kenapa? Kalau tidak pernah profit, bagaimana dia bisa liquid? Bagaimana dia bisa mendapatkan cash untuk membayar utang-utangnya? Oke, kemudian proses yang seharusnya analisis gunakan untuk menentukan intrinsic value dari perusahaan tertentu, ya di sini adalah kita menggunakan perspektif analisis. Jadi tadi kalau kita lihat ada triangle 1 business analysis, triangle 2 adalah accounting, kemudian triangle ketiga adalah financial, kemudian kita masuk ke triangle yang keempat. Jadi didasarkan dari 3 triangle sebelumnya, kemudian kita ingin melakukan proses forecast.
dari dasarnya business environment strategy analysis, accounting analysis, financial analysis yang tujuannya untuk melakukan penilaian intrinsic value. Accounting analysis tadi sudah dijelaskan di overview bagian pertama bahwa ada dua masalah, yaitu distorsi problem atau accounting risk dan comparability problems. Oke, ini nanti kita bahas di step berikutnya. Jadi intinya ada dua problem ya. Kemudian untuk distorsi tadi atau accounting risk ada beberapa penyebab. Ada estimation error, kemudian earning management maupun accounting standard atau accounting policy yang dipilih oleh perusahaan itu berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian financial analysis, ya. Financial analysis di sini untuk menilai posisi dan kinerja perusahaan menggunakan financial statement. Oke. Financial analysis ya, yang kita lakukan di sini adalah kalau di dalam bahasa finance-nya inilah lag indikatornya. Karena dia kan tidak update atau dia menilai dari kinerja masa lampau. Kalau yang prospektif kita melihat dari lead indikatornya karena akan melihat future-nya. Di sini financial analysis atau di pengukuran analisis keuangan di sini ini ada berbagai macam tools ya. Ada berbagai macam tools ya. Nanti kita akan pelajari juga dan sudah dipelajari di manajemen keuangan. Dari common size, trend, rasio yaitu sudah dipelajari. Jadi ada profitability analysis untuk melihat return on investment-nya, risk analysis, evaluate riskiness and creditworthiness, kemudian analysis of cash flow untuk menilai source and deployment of fund. Jadi melihat berapa sumber penerimaan, kemudian digunakan untuk apa. Common tools-nya macam-macam ya, ada rasio analysis, kemudian ada cash flow analysis, kemudian ada common size analysis, ya, dan lainnya. Oke. Okay. Kita lagi sekarang. Kemudian metode apa ya yang digunakan analis untuk menentukan intrinsic value? Berarti kita masuk ke valuation. Ya, di valuation di sini adalah tujuan penting dari analisis bisnis. Kita ingin melihat berapa nilai fundamental, berapa nilai intrinsik dari sebuah perusahaan atau stoknya. Basisnya di sini kalau yang kita pelajari di sini adalah present value theory, time value of money. Jadi kita menggunakan value based management. Jadi kalau penilaian itu ada dua, traditional method, ada value based management. Kalau kita menggunakan time value of money, contohnya free cash flow, kita melihat dari melihat future-nya, melihat indikator lead-nya, lead indikator, maka kita akan masuknya ke value based management. Jadi kalau kita melihat dari sisi lag indikatornya, kita menilainya menggunakan traditional model. Kemudian berbagai bisnis, macam bisnis aktivitas apa yang oleh analis itu harus dipertimbangkan. Jadi ini bisnis aktivitas ini kan sebenarnya sama ya. Jadi kalau kita melihat dari pertama ada planning, kemudian investing, financing yang digunakan untuk operating activities. Dari planning, ya, perencanaan kita akan merencanakan kita mau ngapain, mau investasi apa, sumber dananya apa, ya, dari mana, bentuknya apa, itu ada di business activities. Investing, planning, financial activities, dan operating activities. Planning activities di sini ini akan berisi mengenai strategi, ya, kemudian tujuan dari perusahaan itu ada di planning activities. Dari planning tadi, kemudian akan diterjemahkan ke dalam investing, financial yang nanti tujuannya adalah untuk operating activities. Mau investasi apa? Sumber dananya dari mana? Kemudian hasilnya adalah operating activities untuk menghasilkan jasa atau menghasilkan produk. Kemudian dijual, akan ketemu revenue dan expand. Ini bisnis activities-nya. Kalau kita lihat dari secara umum di sini adalah
mengenai business activities. Ya. Kalau dari planning itu ada goal, kemudian objektif, kemudian kalau kita melihat lagi ke ada strategi analisis, kemudian ada industri analisis, ya maka kita akan melihat dari si pricing-nya seperti apa, kompetisinya seperti apa, market demand-nya seperti apa, taktiknya untuk mendapatkan keuntungan bagaimana, apakah bentuk promosi, bagaimana proyeksi ke depannya, apakah ada hambatan, opportunity-nya seperti apa. Inilah seperti kita ingin menganalisis dari business activities. Anda boleh menggunakan ini, Anda boleh menggunakan porter, Anda boleh menggunakan value chains, monggo silakan Anda bisa gunakan. Kalau kita melihat dari sisi aktivitasnya, ya, kalau planning tadi kan kita melihat dari tujuannya apa, perusahaannya itu mau tujuannya seperti apa, strateginya seperti apa, kebijakannya seperti apa, itu ada di planning. Kemudian dari sisi financing activities, ya, nanti akan menentukan sumbernya dana dari mana, apakah dari owner, apakah dari non-owner. Kemudian digunakan untuk apa? Apakah untuk membeli aset atau menjual aset? Ini akan di investing. Dari investasi di sini, investasi aset kan aset akan digunakan untuk menghasilkan produk. Inilah tujuan investing, financing ini akan membantu di operating activities. Kemudian data apa saja yang dapat digunakan oleh analis untuk melakukan analisis bisnis? Banyak ya, banyak. Ini ada kuantitatif, ada kualitatif. Ada yang kualitatif itu bisa menggunakan financial assessment, industri statistik, economic indicator, regulatory filing, trade report, dan lain sebagainya. Kalau kualitatif, Anda bisa lihat dari MDA, chairperson letter, ya, 2 di sini, Management Discussion Analysis atau MDA, dan chairperson letter atau management letter di sini, ini biasanya akan berisi mengenai tujuan perusahaan, kemudian strategi perusahaan itu ada di sana. Kemudian press release di sini akan digunakan untuk menilai hal-hal yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya kalau ada hal yang akan mempengaruhi perusahaan, akan ada rilisnya. Financial press, ya ini bisa diterbitkan oleh perusahaan maupun oleh pihak lain. Ya. Biasanya akan melihat bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana proyeksi ke depannya, itu ada di financial press. Ada vision, mission, statement, dan sebagainya. Kalau financial statement, ya, kita bisa melihat dari PSAK 1 di paragraf 9 atau paragraf 10, ya. Ada 6+1, jangan sampai lupa. Ada balance sheet, ada income statement, atau financial position, kemudian profit or loss, shareholder equity, kemudian cash flow, kemudian notes, kemudian comparative information, kemudian apa lagi ya? Nanti dicek ya, dicek di PSAK 1. Kalau soal dari restate, ya, ada restate apabila perusahaan melakukan perubahan kebijakan. Itu yang berikutnya. Kemudian additional information tadi ada MDA, ada management report, auditor report, dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita gunakan atau analis gunakan untuk menilai perusahaan, untuk menilai bisnis. Ini contoh dari bisnis, ya. Contoh dari balance sheet itu. Ini sudah Anda dapatkan di akuntansi keuangan. Oke, jadi ini bisa saya skip ya. Ini total investing sama dengan total financing tadi, jadi kreditor financing plus owner financing. Kenapa? Karena kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi bisa ada kreditor, kemudian owner financing adalah ekuitas. Kemudian income statement ada revenue, ada kurangi COGS ketemu gross profit, terus kurangi operating expense ketemu operating profit, dan lain sebagainya sampai ketemu net income-nya. Ini contoh dari income statement. Ya. Kemudian statement of cash flow, ya ada operating activities, investing maupun financing activities. Contohnya juga ada, nanti Anda bisa pelajari dan Anda sudah dapatkan di akuntansi keuangan. Ini adalah changes equity. Ya. Kemudian
dari laporan keuangan yang ada, sebenarnya itu akan merefleksikan apa sih kalau dinilai oleh seorang analis. Jadi dari laporan keuangan, jadi kalau nyari laporan keuangan itu jangan laporan 1 tahun ya, tapi biasanya kita menggunakan beberapa tahun atau bisa digunakan untuk komparatif information. Jadi misalnya menggunakan tahun ketiga, tahun 5 tahun, 4 tahun, dan sebagainya. Ya, dari sana kita akan bisa melakukan comparative analysis. Comparative analysis di sini kita bisa membandingkan laporan keuangan tahun 1, 2, 3 untuk melihat trennya, apakah naik, turun, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, dan lain sebagainya ini saya skip ya. Dari comparative information tadi atau comparative financial statement analysis, kita juga bisa gunakan untuk melakukan common size analysis. Jadi kita bisa gunakan laporan keuangan tadi yang kita refleksikan dalam bentuk common size analysis. Kalau tadi dalam bentuk komparatif atau trend analysis, sekarang common size analysis. Kalau common size analysis di sini disimbolkan dalam angka-angka yang dibagi dengan total aset atau revenue. Ya. Kalau balance sheet kita gunakan aset, total aset. Kalau laporan laba rugi kita gunakan revenue. Setiap akun kita bagi total aset atau setiap akun kita bagi dengan total revenue-nya. Ini bentuknya. Dari common size balance sheet ini juga sebenarnya kita bisa lakukan trend analysis. Jadi kalau trend analysis itu bisa kita gunakan laporan keuangan apa adanya atau juga dalam bentuk common size. Kalau common size kita bisa melihat berapa porsi akun tersebut ya, kalau dibandingkan dengan total asetnya untuk balance sheet, atau kita bisa menilai berapa porsi dari operating expense dari revenue-nya. Itu kalau kita melihat dari sisi laporan laba rugi. Ini sudah dipelajari di manajemen keuangan, jadi nanti silakan dipelajari lagi. Kemudian rasio analisis. Jadi laporan laba rugi, laporan keuangan yang ada itu juga bisa digunakan untuk merefleksikan kondisi perusahaan melalui rasio analisis. Tujuannya adalah mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih item-item yang ada di laporan keuangan tersebut. Kemudian, seberapa efisien dari informasi market ya yang tersedia, bagaimana atau seberapa bermanfaatnya informasi publik yang tersedia. Jadi kalau kita melihat dari bentuk efficient market hypothesis atau EMH hipotesis, kita mengenal ada weak form, semi strong maupun strong form. Kalau misalnya dalam kondisi weak form, maka harga itu akan merefleksikan informasi masa lalu. Kalau semi strong berarti all public information itu akan terrefleksi dalam harga yang terjadi. Kalau strong form, ya, bahwa semua public maupun private information itu akan terrefleksi dalam harga. Jadi nanti Anda akan melihat sekarang kita ada di mana, apakah di weak form atau di semi strong atau di strong form. Ini juga sudah dipelajari di manajemen keuangan. Bagaimana ciri-cirinya dari weak form, semi strong maupun strong form. Oke. Kemudian bagaimana kita melakukan penilaian? Jadi setelah kita melakukan tahapan accounting, business analysis, accounting, financial analysis, sekarang kita masuk ke forecasting ya. Forecasting udah selesai, gimana kita bisa menghitung, melakukan valuasi. Valuasi ada valuasi bond maupun valuasi saham, ataupun melakukan valuasi perusahaan. Kalau kita melakukan debt valuation ya, kita masih ingat bagaimana kita menentukan bond value-nya. Bond value sama dengan sigma dari kupon payment dibagi dengan 1 plus yield maturity ya, yield maturity dipangkat dengan tadi ditambah dengan present value dari face value dari bond tersebut. Oke.
Kemudian kalau kita menggunakan equity valuation, ya ada berbagai macam metode. Kalau kita menggunakan dividend growth model, di sini dividen model ya, maka VT sama dengan D1 dibagi dengan 1 plus K pangkat 1 dan seterusnya. Kalau misalnya yang titik-titik 3 di sini kan seterusnya going concern ya, maka kita harus menentukan terminal value. Apakah kalau misalnya dividennya dibaginya naik secara konstan, maka kita bisa menggunakan dividen growth model, yaitu D1 dibagi dengan RCS atau K dikurangi dengan growth-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan free cash flow. Kalau kita melakukan penilaian ekuitas, ya, kita akan menghitung menggunakan FCFA. Di sigma dari FCFA pangkat T dibagi dengan 1 plus K pangkat T ditambah dengan terminal value pangkat dibagi dengan 1 plus K pangkat T. K-nya adalah cost of equity. Namun kalau kita mau menghitung berapa nilai perusahaan, kita menggunakan free cash flow for firm. Di FCFF ya, FCFF dibagi dengan 1 plus WACC, karena FCFF ya firm kan terdiri dari ada liabilities, ada equities, makanya kita menggunakannya WACC. Pangkat T ditambah sigma FCFF dibagi dengan 1 plus WACC pangkat T ditambah dengan terminal value dibagi dengan 1 plus WACC pangkat T. Akan ketemu berapa valuasi perusahaan. Kemudian ada metode lagi kita sebut dengan residual income model, yaitu VT sama dengan book value T saat ini, ditambah dengan residual income T plus 1 dibagi dengan 1 plus K1 dan seterusnya, di mana RI-nya atau residual income-nya itu sama dengan net income T dikurangi dengan K kalikan BV T-1 atau capital charge, ya sering disebut dengan capital charge di sini. Net income tahun berjalan dikurangi dengan cost of capital-nya dikalikan dengan book value awal tahun atau T-1. Nanti akan ketemu berapa nilai perusahaan disebut. Oke, jadi inilah materi yang kita pelajari selama 1 semester dikurangi dengan analisis laporan keuangan pemerintah. Jadi sekitar 10 minggu kita akan belajar mengenai analisis laporan keuangan untuk perusahaan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.